Berbicara mengenai perkawinan memang tidak ada habisnya. Setiap orang pasti tahu apa itu perkawinan atau pernikahan. Tetapi hanya sebagian orang yang paham makna dari sebuah perkawinan. Apa sebenarnya perkawinan itu dan apa saja kebutuhan dalam sebuah perkawinan? Selamat datang di channel Analisa Kesehatan dengan saya Wahyu Setianingsih. Di channel ini kita akan membahas segala topik kesehatan dan analisanya berdasarkan data yang terpercaya. Jika kalian tertarik dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Secara sosial, manusia memiliki kodrat berupa rangkaian siklus kehidupan dimulai dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, hingga akhirnya masuk pada kehidupan keluarga. Keluarga terbentuk dari adanya suatu tahapan siklus manusia yang disebut perkawinan. Nah, sebelum Anda menjalani sebuah perkawinan, terdapat beberapa hal yang perlu Anda pahami terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan perkawinan? Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa alasan yang mendasari seseorang menikah. 1. Menikah karena alasan cinta. 2. Menikah karena alasan perjodohan. 3. Menikah karena paksaan keluarga. 4. Menikah karena alasan usia. Dan yang kelima yaitu menikah karena kehamilan pranikah. Apa saja bentuk perkawinan itu? Bentuk perkawinan menurut jumlah istri atau suami ada dua macam. Yang pertama yaitu monogami, yaitu suatu bentuk perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa ada ikatan pernikahan lain. 2. Poligami, yaitu bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi seorang wanita atau seorang perempuan menikahi dengan beberapa laki-laki. Pada poligami digolongkan menjadi dua jenis, yaitu poligini, suatu orang laki-laki memiliki banyak istri, dan poliandri, yaitu satu orang perempuan memiliki banyak suami. Bentuk perkawinan menurut asal istri atau suami ada endogami, yaitu suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Lalu yang kedua yaitu eksogami, yaitu suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Bentuk perkawinan menurut lamanya perkawinan ada dua. Yang pertama yaitu term marriage, yaitu suatu perkawinan yang direncanakan berdasarkan kontrak. Misalnya tahap pertama berlangsung 3-5 tahun. Kontrak kedua ditempuh dalam jangka waktu 10 tahun. Perpanjangan kontrak bisa dilakukan untuk mencapai tahapan ketiga, yaitu memberikan hak pada kedua partner untuk saling memiliki secara permanen. Yang kedua yaitu trial marriage, yaitu suatu perkawinan yang dilakukan dengan mencobanya terlebih dahulu selama periode tertentu dan melibatkan pasangan dalam suatu relasi yang sangat intim. Jika dalam periode tersebut kedua belah pihak bisa saling menyesuaikan diri, barulah dilakukan ikatan perkawinan yang permanen. Dalam suatu pernikahan, hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan kebutuhan perkawinan. Apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam sebuah perkawinan? Yang pertama yaitu kebutuhan material. Hal ini meliputi terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan material ini memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga tidak menutup kemungkinan tidak terpenuhinya kebutuhan ini dapat menyebabkan permasalahan dalam perkawinan. Yang kedua yaitu kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual dapat dipenuhi dengan baik melalui diskusi dengan pasangan. Kebutuhan seksual dapat menjadi kunci kepuasan dalam sebuah perkawinan, dan kebutuhan seksual juga dapat menjadi kekuatan dalam mencapai kebahagiaan perkawinan. Lalu yang ketiga yaitu kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis ini meliputi kebutuhan rasa aman, saling memahami keadaan, dan kesamaan pendapat dengan pasangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas
Apa saja persiapan dalam sebuah perkawinan? Yang pertama yaitu persiapan fisik. Dalam rangka mempersiapkan kesehatannya sebelum menikah, calon pengantin perlu menjalani beberapa prosedur pemeriksaan. Pemeriksaan tanda-tanda vital berupa suhu, nadi, pernafasan, dan tekanan darah. Yang kedua yaitu pemeriksaan status gizi melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan. Lalu yang ketiga yaitu pemeriksaan darah dan urin. Hal ini perlu juga diperhatikan untuk mempersiapkan kehamilan setelah menikah. Lalu yang keempat yaitu pemeriksaan kesehatan lain yang dilakukan atas indikasi seperti gula darah, HIV, TORCH, hepatitis B, dan lain-lain. Yang kedua yaitu persiapan mental. Sebelum memasuki jenjang perkawinan, calon pengantin perlu berdiskusi dan berkomunikasi untuk mengetahui pola pikir terhadap suatu hal, cara menghadapi konflik, harapan setelah menikah, dan karakteristik masing-masing sehingga tercapai keharmonisan dalam sebuah rumah tangga yang tujuannya adalah untuk mencapai kesehatan mental saat setelah menikah. Yang ketiga yaitu persiapan lainnya. Terdapat beberapa hal yang juga dipersiapkan dalam sebuah perkawinan. Yang pertama yaitu uang. Uang merupakan kebutuhan finansial dalam sebuah perkawinan dan uang perlu dikelola dengan menyusun perencanaan untuk acara pernikahan dan rencana honeymoon, atau mungkin juga uang untuk kehidupan setelah menikah. Yang kedua yaitu acara perkawinan. Sebelum menikah Anda perlu mempersiapkan konsep, dekorasi, fotografi, gaun atau kebaya pengantin, undangan, souvenir, make up artis, dan sebagainya, sesuai dengan anggaran yang telah Anda buat. Lalu yang kedua yaitu dokumen perkawinan. Pengurusan dokumen perkawinan yang meliputi surat pengantar serta berkas lain memang terdengar mudah, tetapi nyatanya sangat banyak berkas yang perlu Anda persiapkan sebelum dibawa untuk mendaftar ke KUA terdekat. Lalu yang keempat adalah keluarga. Setelah Anda dan pasangan mantap untuk menikah, bicarakan rencana ini dengan kedua belah pihak keluarga. Bicarakan konsep pernikahan yang akan Anda gelar sesuai dengan kondisi finansial Anda dan pasangan. Apa saja masalah yang mungkin terjadi dalam sebuah perkawinan? Dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul konflik atau masalah. Konflik seringkali dipandang sebagai suatu perselisihan yang membuat hubungan tidak lagi berfungsi dengan baik. Perselisihan dapat terjadi antara suami dan istri karena pandangan dan kepribadian yang berbeda. Seperti sebuah quotes dari Thomas Crum, "The quality of our life depends not on whether or not we have conflict, but on how we respond to them." Kualitas hidup kita tidak tergantung pada apakah kita memiliki konflik atau tidak, tetapi tergantung bagaimana kita menanggapinya. Konflik yang terjadi dalam sebuah rumah tangga akan menimbulkan akibat yang sifatnya positif atau negatif, tergantung pada sikap suami dan istri dalam menyikapi konflik yang terjadi. Ini adalah tren perceraian yang terjadi di Indonesia, semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, angka perceraian di Indonesia mencapai 408.202 kasus, yang meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab terbesar perceraian pada tahun 2018 adalah yang pertama yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sebesar 44,85%. Yang kedua yaitu faktor ekonomi sebesar 27,17%. Yang ketiga yaitu suami atau istri pergi sebesar 17,55%. Dan penyebab lainnya seperti KDRT dan mabuk yaitu sebesar 10,43%. Bagaimana strategi dalam menghadapi konflik dalam sebuah perkawinan? Ya, komunikasi. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam rumah tangga, karena banyak masalah yang terjadi akibat komunikasi suami dan istri yang tidak berjalan dengan baik. Komunikasi dan musyawarah dalam setiap persoalan menjadi kunci sukses dalam membina keluarga. Komunikasi bermanfaat dalam menciptakan keharmonisan
dalam sebuah perkawinan dan meminimalisir terjadinya konflik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe untuk mendukung channel ini dalam memberikan konten yang berkualitas.